Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai, jumpa lagi bersama gue Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, bicara soal potensi, terutama berhubungan sama anak. Nah, ini nih ada pembahasan yang menarik sekali, karena ini banyak sekali mengembangkan potensi-potensi dari anak-anak, khususnya dari masa muda. Let's welcome, ada Bro Dion ya? Yes. Bro Dion, yes. Dari Woodblock. Wah, kemarin itu gue di bazar lihat performance-nya dari Woodblock ini, anak-anak muda yang berpotensi sekali. Dan makanya nih, hari ini gue mau ngobrol sama sebagai foundernya sebenarnya. Iya. Sebagai founder dari Woodblock. Iya. Nah, oke, silakan perkenalan dulu dong. Oke, halo. Saya Dionysius Clyde. Saya founder dari Woodblock Art School. Sekarang namanya juga agak bertransisi jadi Woodblock Music and Art School. Jadi awalnya itu berdirinya itu masih di rumahan. Berdiri itu dari 2011. Awalnya dari 2011. Udah lama ya, 2011 Iya. ya? Oke, iya, Dari 2011 itu awalnya kita membuka ada musik juga sebetulnya waktu itu, tapi kita juga ada art school. Jadi untuk menggambar dan melukis, painting and coloring untuk umur 3,5 sampai 5 juga ada. Dari situ terus kita dulu sempat ada dance school-nya juga. Ada dance school. Sebetulnya sempat ada. sempat ada. Ya. Cuma along the way, terus pas mau sebelum pandemi juga gitu akhirnya kita jadi lebih terfokuskan, oh ternyata market yang lebih banyak itu adalah di musik dan juga di art. Jadi makanya kita dari yang awalnya art school, kita berubah jadi music and art school sekarang. Music and art school, wah keren Gitu. banget. Tapi gue lihat kemarin juga ya, waktu yang perform itu ya, jadi ada 2 keyboard gitu, terus tiba-tiba di tengah-tengah perform, tiba-tiba lepas dari keyboardnya dia ke depan gitu kan, ajak dance gitu lah. Terus pada ngedance semua tuh jadinya. Wah, jadi it's very entertaining buat gue yang sebagai di dunia entertain gitu kan. Wah, ini hebat sekali, masih muda gitu kan. Wah, keren banget. Berarti gue harus ngobrol nih sama foundernya gitu kan. Iya. Itu jadi ada dance-nya juga dong. Berarti lu latih juga ya. Sebetulnya dulu memang aku sempat pernah ada background hip hop dance sama break dance juga sebelumnya. Iya. Cuma aslinya memang dari umur 4 itu saya basicnya musik. Basic musik. Waktu itu les pertama dari umur 4 sampai umur 25-an. Iya. Terus abis itu mulai mengembangkan si Woodblock Art School ini. Jadi mengarahkan walaupun nggak spesifik ya, kan majornya nggak di dance. Ya, ada manusia tuh dance. Wah iya, berarti iya hip hop ya. Iya, diarahkan yang penting untuk stage act-nya sih. Iya. Ada yang goyang ke kiri ya. Gue masih ingat tuh kemarin gitu. Iya, itu kita emang buat special sebetulnya itu part baru sedikit dari beberapa lagu. Yang kita ambil tuh berdua lagu. Aslinya tuh dia dari 4 lagu awalnya. Dari 4 lagu. Baru endingnya memang kemarin udah kita medleyin Sinanggar Tulo sama Mau Merah itu ya. Iya, benar. Nah, itu emang kita buat untuk yang engaging sih ke orang. Karena kan lumayan hype kalau ke masyarakat umum. Iya, itu nggak cuma di depan panggung, maksudnya di audiens yang ada di depan panggung gitu kan ya. Itu sampai di depan sekali pada goyang. Yang lagi jualan sampai gue lihat goyang. Loh, kok goyang? Iya Pak, enak nih Pak. Nah itu kan artinya ya tadi ya, seorang entertainer gimana bisa menyebarkan vibes ya kan? Iya. Bisa kata supaya vibes-nya jadi wah asik nih gitu deh. Betul, iya. Itu tujuan penting sih. Iya. Untuk entertainment. Iya, jadi dapat banget nah. Tadi ya. Nah, apa yang diberikan servisnya dari Woodblock ini sekarang ini nih? Untuk kita sih sekarang lebih banyak beroperasionalnya itu di daerah music and art. Kita buka dari umur 4 tahun. Dari 4 tahun ya? 4 tahun sampai 6 tahun itu kita ada kelas yang namanya Little Woodies. Itu materinya kita produksi sendiri juga melalui research dari pedagogi yang udah kita teliti juga sebelum-sebelumnya. Yang cocok untuk usia 4 sampai 6 tahun aktivitasnya apa aja dan sampai seberapa jauh mereka bisa mengembangkan basic musik awal mereka. Karena 4 sampai 6 tahun itu tuh mereka lagi istilahnya golden year ya. Jadi golden year 4 sampai 6 tahun ini tuh mereka lagi pesat-pesatnya mengembangkan kemampuan hearing.
Jadi kan kalau kita lihat nih umur 4 sampai 6 itu banyak yang lebih mengimitasi. Jadi role modelnya siapa nih? Jadi siapa nih? Papa, mama gitu. Kalau kita berarti role model gurunya, kita mengimitation untuk mengikuti kita dulu awalnya. Dari situ baru kita mengengage mereka untuk ke readingnya dan playing musicnya. Setelah mereka dari situ jadi punya modal yang lebih kuat biasanya. Kita memang belum menyarankan untuk private class untuk 4 sampai 6, lebih ke group class karena itu lebih happy ya untuk mereka. Kalau 4 sampai 6 kayaknya suruh duduk one on one sama guru. Itu iya, lumayan stres ya. Jadi kalau udah umur 6 mereka kan udah kenal konsep di SD duduk gitu kan. Terus kayak oh ada guru terus mereka harus diam gitu ya. Jadi itu udah lebih bisa private. Gitu usia SD sebetulnya untuk yang private. Jadi awalnya grup dulu tuh ya. Betul. Dari situ kita ada 2 cabang sih. Yang pertama ini yang untuk music class-nya ya. Yang dari Little Woodies itu kita ada pindah ke private class yang ada hobby class ataupun ke grading class. Karena kalau masyarakat umum sekarang kan kebutuhannya beda-beda ya. Ada yang mereka, oh saya belajar musik nggak mau sampai ujian nih. Saya cuma mau sebagai hobi aja. Apalagi yang kalau udah dewasa gitu ya. Mereka udah spesifik asal gitu. Asal bisa aja lah ya, karena hobi sih ya. Mereka udah spesifik butuhnya karena saya nggak mau jadi musisi gitu kan. Tapi saya mau belajar musik sebagai hobi nih. Sebagai hobi. Kita buka opsi yang hobi kelas. Jadi nggak stres ya? Betul sekali. Ujian nggak stres ya? Hobi nggak stres gitu. Kerjaan kantor aja udah padat gitu ya. Harus ujian lagi. Baca not balok misalnya gitu. Gue ngalamin gitu ya. Iya, baca not balok soalnya kayak belajar bahasa baru ya. Iya, tapi bener loh, lu bisa menjawab kebutuhan. Bener. Yang dihindari kadang belajar sekolah musik kan, ya itu tadi. Kalau bisa nggak usah ujian. Tapi masalahnya remaja sama yang dewasa. selama ini gue ikut itu harus ujian. Kalau nggak lulus, aduh. Betul. Hebat. Nah, ini. Oke. Hobi sama tadi grading class. Grading class. Sebenarnya yang grading class ini itu kita biasanya untuk yang anak-anak atau yang masih SMP yang emang mereka mau diasah nih. Iya, mereka mau emang well prepared dan well banget untuk knowledge-nya di dalamnya gitu ya. Nah itu ada gradingnya, beginner, intermediate, advance. Itu biasa kita paketin dengan ujian lokal kita, sama ada ujian yang kita bilang ABRSM. Itu biasanya dari London, Royal College of Music. Itu mereka mengadain sertifikasi untuk seluruh negara. Ini kolaborasi atau? Kebetulan ABRSM ini memang ujian ini secara umum. Secara umum. Jadi anyone can apply juga. Either personal, atau sebagai dari sekolah musik, atau sebagai parents, atau dari guru private non lembaga, itu juga bisa apply. Karena dia menyediakan lembaga ujiannya ini secara umum untuk semuanya. Dan kebetulan sertifikasinya lumayan kepake sekali. Kalau misalnya kita mau apply, let's say ada anak yang emang mau kuliah ke musik ternyata gitu. Itu certification-nya udah jadi standar utama nih. Grade berapa untuk kamu untuk apply ke univ ini gitu. Biasanya begitu. Iya. Dan berlaku berarti ini di universal ini dilaku ya. Berlaku ya? Global. Kayak apa sertifikat atau misalnya degree atau gitu ya? Yes, betul. Iya. Dan yang ada ini tadi hanya music aja ya. Jadi kayak main keyboard atau apa atau gimana ya? Untuk yang ABRSM tadi, itu lumayan banyak sih. Lumayan banyak. Gitar, orchestral instrumen sampai ke violin, flute, trumpet, cello, kontrabas, gitu kan semuanya, piano, terus ada apa lagi, gitar udah ya. Terus ada apa lagi, percussion pun juga ada. Ya? Vokal itu juga ada. Semuanya lengkap dia. Nah, berarti di Woodblock ini jadi ya menyediakan semuanya nih. Apakah cuma salah satu alat musik doang atau saat untuk ini gimana? Sekarang sih memang kita lumayan menyediakan, bisa dibilang secara kulitnya umumnya ada ya. Jadi kita menyediakan ada piano, terus ada satu kemarin kita nggak bawa, sebenarnya kita instrumennya yang namanya elektron. Itu kayak seperti organ ya, orang taunya itu organ, dia ada tingkat atas, tingkat bawah, sama kaki. Dua level sama kaki. Sama kaki, jadi main bertiga. Itu lebih kayak untuk programming, terus mengetahui tentang orkestrasi di dalamnya, suaranya banyak, sampai ke buat percussion dan rhythm drumnya juga. Cuma ada itu lumayan kemarin agak gede. Stage-nya terbatas, jadi kita belum bawa yang kemarin. Terus tentunya keyboard kita ada, gitar kita ada, elektrik maupun akustik, vokal kita ada, terus kita ada saxophone, flute, violin, sama apa kemarin ya? Percussion, ya. tapi yang baru umum ya.
kayak glockenspiel atau basic drum, snare drum, ya ada. Wih, mantap ya, lengkap ya. Cuma kalau untuk yang lebih spesifik kayak seperti cello atau kontrabas atau oboe, klarinet gitu, itu mungkin sekarang sih belum, tapi kita berkembang menuju ke sana juga sih ke depannya. Wah, ya. Mantap. Tadi ya startingnya dari 4 tahun ya? Betul. Starting 4 tahun ya? Terus kemudian itu ada kayak tes dulu gak sih? Kemampuan masing-masing kan beda-beda kadang ya? Ya, kalau ada untuk 4 sampai 6 ya. Kalau untuk 4 sampai 6 sih kita global. Jadi kita memang ada 2 buku, Little Woodies 1 sama Little Woodies 2. Setelah itu baru mereka naik ke private class. Kalau misal kata mereka 4 sampai 6 tahun sih umumnya sih belum pernah les sebelumnya ya. Iya. Jadi langsung sih biasanya. Kecuali kalau mereka yang udah private nih. Atau orang tuanya musik juga gitu ya. Kecuali itu. Iya, Biasanya kalau orang tuanya guru gitu kan, guru musik juga atau ada background musik, itu biasanya anaknya ya mungkin karena di rumah dapat exposure juga ya. Papanya main di rumah atau mamanya main di rumah gitu. Jadi mungkin karena exposure-nya lebih di rumah, jadi mungkin mereka jadi agak sedikit lebih cepat. Iya, tapi biasanya kayak gitu yang otodidak gitu kan. Otodidak tapi pengen dibelajarin secara fondasinya. Betul sekali. Ada juga gitu ya. Benar banget. Iya, mantap. Nah, itu jadi tempatnya ini saat ini di Greenfield? Betul, kita di Ruko Greenfield Maisonette. Blok Okay. FB 7. Wah, iya itu emang banyak sekolahan-sekolahan tuh. Iya, benar. Iya kan? Ya, sekolah-sekolah. Semua les-lesan semua di situ dan sekolahan di sekitar juga lumayan banyak. Iya, pas deh. Jadi juga buat teman-teman saat ini kan kita lagi di Permata Hijau Suites. Mungkin yang nonton ini khususnya penghuni-penghuni Permata Hijau Suites atau yang sekitar itu kan bisa juga. Ya, punya anak bisa juga. Anak saya juga tertarik nih. Makanya pas hari ini ngobrol juga biar tahu lebih. Jadi papanya cek dulu. Iya. Jadi kan kita harus tahu ya anak-anak punya potensi apa, mendingan didukung arah potensinya gitu kan ya. Ya, biasanya kita beri exposure yang banyak ya kalau ke anak ya untuk mencari mereka minatnya akhirnya kemana. Wow, keren. Dan saya lihat juga tadi betapa bangganya orang tua pas datang ngelihat anaknya perform gitu kan. Gue lihat jadi nggak hanya ke panggung tapi lihat juga ekspresi orang tuanya gitu kan. Wah. Betul, itu memang penting ya. Penting banget. Jadi kita menyediakan juga setahun tuh 3 kali. Performance rutin untuk anak-anak. Jadi yang emang kita kumpulin seperti students recital, itu biasa kita bagi nih. Kalau kita mengajarkan genre musiknya emang universal. Jadi mereka akan kita ajarin classical, kita ajarin pop, kita ajarin cara buat lagu juga. Keren, cara buat lagu juga. Cara buat lagu juga. Atau arrange lagu yang dari awal. Jadi yang biasanya kita April itu kita ada performance classical, terus untuk Septemberan kita ada performance yang bernuansa pop, lalu yang Desember itu kita ada yang composer showcase atau arrangement showcase. Kalau kemarin lebih ke pop kali ya? Kemarin itu sebetulnya kita membuka kelas demonstrator juga. Jadi kita mau berfungsi sebagai agency juga. Jadi murid-murid yang emang dia ingin exposure lebih, kita adakan audisi spesial juga untuk yuk kita bentuk demonstrator kelas bareng-bareng yang akan kita tampilkan ke tempat-tempat yang emang secara umum seperti itu. Kemarin salah satunya kebetulan. Mantap, keren. Wah, mantap ya. Berarti ini merupakan pengembangan misalnya orang sekolah mungkin jam selesai sekolah bisa ikut ke latihan ini ya di Woodblock ini ya. Iya, seperti ekstrakurikuler ya, yang ada di luar sekolah gitu ya. Iya. Nah, jam-jamnya itu bisa adjust atau gimana tuh? Jam-jamnya untuk biasa kan kalau guru kan ada jam-jam slot tertentu gitu ya. Cuma kita biasa tuh operasional itu dari jam 9 pagi sampai 9.30 malam. Karena kan orang anak-anak pulang sekolah gitu kan. Pulang sekolah tuh biasanya prime time-nya kan siang ya, sore. jam 2, jam 3 gitu, ada jam 4 gitu. Itu baru itu ya. Betul, itu range anak sekolah. Biasa pagi itu yang anak-anak kuliah. Oh iya, betul. Iya, atau orang yang kerjanya siang, jadi dia pagi. Yang malam itu biasa orang yang kerja kantoran, jadi pulang sore, malam. Wah, biasanya sih begitu siklusnya. Iya. Karena saya percaya hobi itu nggak bakal mati. Iya, kan? betul. Hobi itu nggak bakal mati walaupun
ya realita ya, kadang mungkin passion belum bisa membiayai kehidupan, kadang gitu ya, kadang ya. Ya realita nih, ini banyak dialami kan oleh musisi, kan saya termasuk salah satu musisi gitu, jadi saya pernah mengalami gitu kan. Jadi sekalian curhat nih kan. Tapi ya menurut saya tadi hobi itu nggak bakal mati. Jadi kan walaupun nanti udah bekerja kantoran atau bekerja di dunia ini kan, tapi tetap aja balik hobi, pengennya menghidupkan kembali gitu kan. Pengen upgrade skill lagi, pengen tampil gitu kan. Bener, bahkan kadang bisa jadi second job juga buat dia. Sabtu juga. Minggunya itu mereka jadi job wedding gig. Wedding gig, iya betul. Wedding gig yang paling umum atau di kafe. Atau di kafe. Atau dimanapun lah. Iya, reguleran di kafe gitu, banyak. Wah, iya benar-benar. Banyak yang jadi seperti itu. Side hustle. Iya, side hustle. Side hustle. Ya kan nggak apa-apa kan, itu kan sah-sah aja gitu kan. Sah, karena itu yang membuat stress relief katanya bisa. Bener. Oh, bahkan fun fact, kita yang paling senior, usianya sekarang ada yang 72 tahun. Wah, ada. Ya. Dia sangat semangat juga beliau gitu ya untuk mengulik lagu, belajar gitu dari awal. Dari awal. Iya, dari awal. Nah, Dion sendiri juga ini jadi hidup banget ya, karena kan passionnya juga ya. Ketika passion ketemu ini yang sesuai, kerjaannya sesuai gitu kan. Iya. Wah, setiap hari tuh kayak main-main kesannya gitu ya, main-main tapi ngasilin duit. itu yang dicari kan sebenarnya kan. Dalam hidup itu yang dicari kan. Kalau lagi main-main tapi ngasilin duit gitu kan. Work life balance itu ya. Iya, work and life balance. Malah happy-nya lebih tinggi katanya. Iya kan, realita gitu. Ketika orang happy-nya lebih tinggi, dia kan wah bisa lebih produktif gitu kan, lebih imajinatif, lebih pokoknya lebih mantap lah. Ya. Amazingly sih. Iya. Jadi gitu kan. Iya. Bisa awet muda lagi gitu. Oke, kedepannya dia ada apa lagi nih next-nya? Kedepannya kita ingin membuat sebagai one stop entertainment. Mantap, School ya. Iya. Jadi kita lagi mencoba juga mencari kerjasama dengan berbagai macam lembaga dan pihak lain juga yang bersertifikasi umum dan internasional juga gitu ya untuk beberapa cabang. Seperti kita sekarang juga membuka cabang drama musikal. Wow, keren. Kita ada kelas drama musikal juga. Jadi kita banyak cross division. Jadi misalnya yang pas kemarin tadi itu kita ada Composer Showcase itu. Biasanya kan kalau anak vokal kan nggak bisa buat melodi untuk lagunya, tapi mereka bisa buat liriknya. Nah itu akan kita combine dengan anak musik kita, anak musik yang membuat lagunya dari lirik tersebut, lalu akan diperformkan bareng-bareng dengan si murid vokalnya. Jadi banyak yang cross division antara satu dengan yang lainnya untuk saling berkolaborasi, karena sambil mengasah kemampuan mereka juga untuk real life as a musician-nya ke depannya itu kan lebih ke harus bisa all out gitu kan, orang taunya kan. Pengen kamu bisa bikin lagu nggak? Kamu bisa produce lagunya juga nggak? Rekaman sekalian bisa nggak? Gitu kan? Liriknya juga bisa nggak sekalian? Gitu. Jadi dari awal sedini mungkin tuh kita mengkolaborasikan untuk bisa berkembang di sana. Terus dari yang lagu komposer itu juga kita setelah mereka kekumpul 3 lagu, itu kita ada studio rekaman juga. Di Woodblock ini? Ada, ya. Itu akan kita buatkan mereka seperti mini albumnya. Asik banget! Ya. Dan kalau butuh launching bisa ya kita boleh, support boleh ya. banget. Kalau launching nanti kita bisa support ya di Safari Bazaar nih kan. Ada 6 tempat nih, itu pilih aja mau di mana gitu kan. Iya kan? Wah, keren banget. Kedepannya begitu sih harapannya. Top. Wah, mantap. Pokoknya kita dukung lah. Dari Rahasia Investasi Sukses pasti dukung, dan juga ya tempat juga nanti kita bisa provide gitu kan, bisa kata seperti itu. Oke. Biasa benang merah dari semua video-video adalah apa nih? Core value atau rahasia suksesnya Woodblock. Core value atau rahasia sukses Woodblock. Kita lebih ke kolaborasi antar divisi ya sebetulnya ya. Enak nih. Low cost. Kolaborasi sekarang zaman now mantap ya. In a way iya. Yes. In a way betul. Dan mengencourage semua divisi untuk bekerja sama juga sebetulnya. Yeah, that's right. Jadi dari sana itu kan kalau kita kerja sendirian, kalau semuanya sendirian kan agak boncos juga pertama. Terus lumayan capek juga menguras waktu gitu kan. Padahal banyak potensi-potensi di antara semua nih yang berbagai macam ini bisa kita gabungkan. Iya. Dan dari situ saling membutuhkan juga. Core value-nya sebenarnya kita di sana. Teamwork. Teamwork is our core value. Jadi dari sana kita saling berkolaborasi untuk membuat cabang-cabang yang baru. Misalnya sampai kita juga akhirnya membuka drama musikal, dan kedepannya nanti kita akan ada children choir juga.
Mantap. Iya, jadi Keren, semua yang saling bekerja sama Iya. untuk menghasilkan something bigger. Wih deh, mantap, keren. Wah, Dion, thank you so much udah sharing, all the best buat Woodblock, ya kan. Thank Ini you. foundernya gue udah interview, jadi mantap, recommend it. Ya kan, karena gue udah lihat langsung, ya. Teman-teman kalau yang penasaran nanti bisa cek di IG-nya Woodblock, ya Yes. kan. Atau datang ke Greenfield tadi ya, tempatnya Woodblock, ya kan. Nanti bisa cek di deskripsi ya untuk detailnya. Sekali lagi sukses buat Woodblock, all the best. Terima kasih, rahasia investasi sukses. Jadi teman-teman, ini bicara soal investment juga, ya kan? Apalagi teman-teman ya kan sebagai punya hobi atau anaknya mungkin atau pribadinya sendiri pun ya kan bisa mengembangkan potensinya ya kan. Pasti lebih happy, lebih maksimal, lebih cuanable katanya. Cuanable. Oke, thank you so much. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Bye-bye.